Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, jadi berapa hari lagi timnas kita akan menjalani laga yang penting, yaitu jumpa dengan raksasa Asia, raksasa yang sesungguhnya, yaitu Blue Samurai atau timnas Jepang. Nah, kalau saya lihat dari beberapa konten video yang saya bikin di YouTube, teman-teman, banyak komen-komen itu yang sepertinya pendukung kita berharap besar gitu kan, berharap banyak bahwasanya timnas Indonesia kemudian bisa mengalahkan Blue Samurai atau timnas Jepang. Yang saya pikir sebetulnya ya setiap hal itu kemungkinannya ada, teman-teman. Tapi kalau kemudian kita analisis, kemudian kita lihat dari head to head antara timnas kita dan timnas Jepang itu sepertinya kemungkinannya kecil, dan yang paling realistis adalah menahan draw timnas Jepang. Walaupun sekarang udah banyak pemain diaspora, tapi ya saya pikir belum cukup ya kalau kemudian untuk menang lawan Jepang. Kalau kita lihat memang materi-materi pemain Jepang ini saat ini, saya ini salah satu fans Jepang ya dari kecil. Dari zamannya Hiroshi Nanami, kemudian ada dulu Kim Kazuyoshi Miura, Hiroshi Nanami, zamannya Hidetoshi Nakata yang dulu main di Parma. Kesininya terus banyak pemain Jepang yang kemudian berkiprah di Eropa. Saat ini salah satu puncak permainan timnas Jepang. Saya pikir memang bangsa mereka itu kreatif sampai kemudian sepertinya saat ini nggak cuma mengandalkan permainan tim. Dulu di zamannya Hideyoshi Nakamura, kesini sampai kemudian zamannya si ada Shunsuke Nakamura segala macam. Mereka masih mengandalkan permainan tim. Saat ini mereka selain permainan tim, mereka juga luar biasa permainan individunya, skill individunya. Kalau teman-teman lihat Kaoru Mitoma yang saat ini memperkuat Hove and Great Albion di Liga Utama Inggris, itu luar biasa sekali ya. Permainannya itu udah sekelas pemain-pemain winger Amerika Selatan seperti Rodrigo ataupun Vinicius, ya setingkat di bawahnya sedikit ya. Kemudian kalau kita lihat Takumi Minamino yang saat ini di Football Club Monaco, dia di attacking midfielder juga kemampuan sepak dribble bolanya itu luar biasa ya, seperti pemain-pemain Amerika Selatan gitu kan. Juga ketika kita lihat ada Takefusa Kubo yang biasa di sayap kanan, berusaha operasi sayap kanan tuh luar biasa dia kontrol bolanya. Selain itu juga kalau kita lihat di beberapa laga kita sempat jumpa timnas Jepang ya di Piala Asia, mereka itu high pressing ya teman-teman. Jadi timnas kita ketika dari kiper ngoper ke back itu langsung dikejar, ditekan terus ya, dan tampak pemain-pemain belakang kita itu panik ya, sehingga biasanya long ball gitu kan. Nah, ini sebenarnya taktik-taktik kayak gini yang memang susah diantisipasi ya. Susah sekali karena memang bahkan untuk penguasaan bola aja kalau kita mau jujur timnas kita kesulitan ya. Baru dari kiper kemudian ke pemain belakang, dia mau ngalirin ke tengah aja susah, udah di pressing keras ya sama pemain-pemain Jepang ya gitu kan. Dan kayaknya memang merata ini kemampuan pemain Jepang. Seperti yang kita tahu memang pemain Jepang ini rata-rata menjadi starter atau pemain kunci di klubnya masing-masing gitu kan. Yang jelas ketika mereka menjadi starter dan memang terus reguler dimainkan sama klubnya masing-masing, selain kebugaran, stamina, fisik, serta kemampuannya, pengalamannya juga luar biasa pastinya gitu kan. Yang mana kalau di timnas kita kan masih banyak kemudian pemain-pemain kita bukan pemain reguler di klubnya masing-masing. Yang jelas untuk penguasaan bola aja, untuk mengalirkan bola dari belakang ke tengah itu udah susah. Teman-teman lihat ya, ketika fullback ataupun back kita mendapatkan operan dari kiper, langsung di pressing ya, high pressing dia itu kan. Dan ketika mereka menguasai bola, mereka leluasa kayaknya dribble bolanya di atas pemain-pemain kita penguasaannya. Itu faktanya ya sama Jepang. Dan kemarin sih saya berharap banyak dengan kondisi seperti ini STY kemudian memanggil pemain yang memiliki kemampuan dribble bola yang mumpuni gitu kan. Seperti putra dari Kepulauan Yuma dari Sulawesi ya, si Sadil Ramdhani yang saat ini memperkuat Sabah FC. Itu sebenarnya salah satu alternatif ya, karena dia mempunyai kemampuan untuk kemudian dribble bola dan kontrol bolanya yang luar biasa dari sayap kanan. Tapi kita juga menghormati keputusan daripada Coach STY, keputusan dia kemudian ya
dia yang berhak memilih gitu kan. Saya pikir itu alternatif yang paling masuk akal, salah satunya adalah Sadil Ramdhani. Dan masih lumayan nih saat ini kemudian ada Yaakob Sayuri ya. Yaakob dan Yance ini punya kemampuan yang memang bisa mengagetkan fullback lawan ya. Beroperasi di sayap kanan, dia bisa melewati 1 2 3 pemain dan mereka punya kemampuan ini gitu kan. Ini luar biasa. Kalau saat ini yang dipanggil kan si Egy Maulana Fikri ya. Dia biasa di sayap kiri, tapi memang kemampuannya masih startup. Kalau dribble bolanya masih mantap si Sadil Ramdhani sebetulnya. Artinya sebetulnya pilihannya salah satunya itu kalau kemudian mau mencuri poin gitu kan, baik kemudian draw ataupun pilihan terakhir kalau bisa menang gitu kan. Dan ini harapan seluruh fans timnas Indonesia, walaupun saya pikir juga boro-boro kalau mau nahan draw aja kadang-kadang penguasaan bola aja, ball possessionnya berat kita ya. Itu bola baru mengalir dari kiper, mau main-main bola pendek ke back aja langsung di high pressing itu. Dan kayaknya pemain kita masih belum leluasa ya berhadapan dengan pola yang memang sepertinya diterapkan pelatih Jepang si Hajime Morimasu, yang sepertinya mirip-mirip dengan pola-pola timnas klub-klub di Inggris saat ini ya, seperti Manchester City, Arsenal gitu kan. Itu Manchester City itu ketika lawan menguasai bola langsung high pressing ya, semua pemain kayaknya ngepung berusaha menekan pemain lawan, yang pemain belakang yang berusaha untuk kemudian memainkan bola untuk didistribusiin ke tengah ya. Kalau udah panik biasanya kan ke pemain belakang kita kemudian long ball kan ke tengah. Nah itu yang kemudian dikuasai Jepang ya, dan Jepang kayaknya leluasa sekali karena memang kemampuan dribble bolanya itu luar biasa ya, dan pergerakan tanpa bolanya juga bagus banget itu pemain Jepang. Saya bukannya berat sebelah bela Jepang, bukan, saya tetap apapun yang terjadi ya kita dukung timnas kita gitu kan. Walaupun saya itu fans timnas Jepang lama ya, dari zamannya Kazuyoshi Miura, saya sering nonton tuh, Shunsuke Nakamura gitu kan. Yang jelas kita berharap timnas kita paling enggak, kalau menurut saya realistisnya draw. Kalau mau menang salah satunya ya memang pilihannya kemarin salah satunya adalah Sadil Ramdhani ya, pemain-pemain yang kayak gitu yang memang kemudian bisa menusuk dari samping gitu kalau punya ada kesempatan. Dan saat ini kita punya Yaakob Sayuri dan Ratnaro Ratmangun ya teman-teman. Karena tanpa winger-winger yang kemudian berkelas, yang mampu kemudian melewati pemain lawan, punya ketenangan untuk melewati pemain lawan, pastinya para penyerang kita nggak dimanjakan oleh umpan-umpan crossing yang bagus dari sayap, dari flank. Dan ini yang memang kemudian kelemahan kita. Bahkan dulu kita sudah punya kesempatan untuk menaturalisasi dua winger yang bagus, salah satunya Ilyas Salhab dan Justin Matteo. Pas itu sebenarnya, Ilyas Salhab itu dia di sayap kiri, kemudian Justin Matteo di sayap kanan. Dua-duanya memperkuat Noah Club ya, Noah Football Club di Liga Armenia. Cuman sepertinya STY juga kurang cocok dengan dua pemain tersebut. Saya nggak ngerti. Tapi dua pemain tersebut sudah menyatakan bahwasannya mereka jika diajak berunding untuk bergabung dengan timnas, mereka sangat tertarik gitu kan. Si Ilyas Salhab yang paling bagus banget ya, dia keturunan blasteran Maroko, Belanda sama Indonesia itu. Dia winger kiri itu sebetulnya salah satunya itu, tapi saya kemudian nggak ngerti juga kita semua, karena kemudian yang lebih banyak didatangkan oleh STY ini pemain-pemain bertahan. Sampai kalau kita lihat daftar list pemain kita itu saat ini mungkin sekitar 70 sampai 75% dari 27 pemain timnas kita itu pemain bertahan gitu kan. Contohnya aja Nathan Joaon itu kan sebenarnya naturalnya dia fullback kanan, baik di Swansea City ataupun kemarin di peminjaman di FC Heerenveen. Di Indonesia ya dipasang di tengah kadang kan, karena di belakang sudah numpuk gitu kan. Kadang-kadang juga Sandy Walsh yang memang di Kevin Michelin juga dia ini fullback kanan, kadang-kadang kan pilihan juga ditaruh di tengah gitu kan. Nah, karena memang kalau saya lihat ini memang kemudian menumpuk pemain-pemain di belakang. Bahkan terakhir ini kan akan ada bergabung lagi Kevin Dijk Bakar Besi dari Football Club Copenhagen dari Liga Denmark yang akan join gak lama lagi dengan timnas kita. Itu pun naturalnya dia pemain bertahan ya. Walaupun kemudian dia biasa bisa dipasang sebagai wingback kanan, tapi dia naturalnya adalah fullback kanan. Nah ini sebetulnya salah satu kelemahan kalau saya pikir ya. Dan saya nggak ngerti pemilihan STY. Kalau saya lihat juga dari lokalan pemain yang dari Indonesia sini yang main di Malaysia salah satunya adalah Sadil Ramdhani ya.
Dia kelasnya kalau dulu saya lihat seperti Elie Boy ya, Elie Boy terus zaman dulu ada, kemudian Christian Waroba, itu gojekan bolanya lumayan tuh, bagus ya. Nah itu sebetulnya pilihan, tapi paling tidak kemudian dua mutiara dari Pulau Yapen nih, dari Papua yang saat ini memperkuat Maluku Utara United, yaitu Yakob dan Yance Sayurin, dapat kesempatan ya teman-teman. Kita bersyukur banget karena kalau saya lihat Yakob punya kemampuan kemudian untuk melewati ataupun penetrasi barisan belakang Jepang dari sayap kanan, dan dia tipe pemain yang bijaksana, nggak kemaruk. Kalau ada kesempatan dia selalu memberikan crossing kepada yang punya kesempatan lebih, dan yang memang kemudian patut kita syukuri juga salah satunya Rafael Struijk ya. Rafael Struijk saat ini udah mulai dipercaya oleh pelatih Brisbane Roar, yaitu Ranzan Rakovic ya, untuk ngisi tim utama di Brisbane Roar ya kan. Kemarin terakhir dia ketika timnya berhadapan dengan Football Club Sydney, dia meresahkan 1 gol ya, Rafael Struijk ya, kiri dia meresahkan 1 gol, dan walaupun timnya kalah dia mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih Brisbane Roar, dan saya pikir kedepannya dia akan selalu mendapatkan menit bermain kalau bisa sebagai starter, karena kemudian kalau untuk memperkuat timnas, pemain-pemain yang nggak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya ini kan bahaya ya teman-teman, walaupun mereka juga berlatih sama klubnya. Apapun itu teman-teman, kita berharap timnas kita bisa meraih poin, paling tidak poin 1 atau draw berhadapan dengan Jepang, syukur-syukur bisa menang. Nah kalau menurut teman-teman apa pendapatnya, apakah timnas kita bisa menang sama timnas Jepang? Mungkin teman-teman bisa komen ya di komentar untuk kita bahan diskusi kita di konten-konten yang mendatang. Oke, itu aja. Salam seduluran, salam sepak bola.